Pancasila.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, dan kita ketemu lagi di acara Mozaik Budaya, dan bersama saya Yuni menemani Anda
sampai di jam 11 ya di Mosaik Budaya. Nah, kali ini seperti biasa kami bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin dari program studi pariwisata Universitas Hasanuddin ya. Nah, bersama ada saya panggil Kak Indra Dosu ini. Iya. Oke. Kak Indra suaranya cocok ini di sini. Iya, mungkin agak dekat sedikit. Belum masuk suaranya. Oke, coba Kak Indra. Cek. Iya. Coba. Tes. Iya. Coba Kak Indra bicara. Belum ada ya suaranya. Iya. Ini di mic mana ini? Oke deh. Jadi belum, mungkin di sininya Kapang di. Iya. Bagaimana Kak? Oke, ya bisa Mi. Alhamdulillah. Ternyata agak ini kayaknya tidak koneksi. Oke. Ya. Nah, optimalisasi daya tarik wisata sebagai kunci pengembangan pariwisata budaya. Iya. Jadi ini ada pariwisata budaya ternyata ya. Iya. Oke, Kak Indra silahkan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa-sapa dulu tahu para pendengar setia Pro 4 RRI Makassar. Semoga dalam kondisi sehat semua dan setia mendengarkan Pro 4 RRI Makassar ya. Iya. Iya. Oke. Oke, mengenai langsung saja nih Kak. Iya. Oke, jadi sebenarnya terkait masalah yang tadi katakan Kak Yuni ini kaitannya mengenai pariwisata budaya karena kebetulan saya dari program studi pariwisata, jadi saya kemarin berpikir bahwa memang perlunya optimalisasi terkait daya tarik wisata ini terkait masalah bagaimana sebenarnya ini berpengaruh pada pengembangan pariwisata budaya. Jadi kalau berbicara tentang optimalisasi, itu ada kaitannya terkait dengan bagaimana sebenarnya usaha-usaha secara maksimal dan bagaimana sebenarnya sesuatu itu bisa dikembangkan atau ditingkatkan. Jadi misalnya dalam proses pengeksploran terkait masalah pengelolaan pariwisata, usulnya pariwisata budaya. Jadi di sini mungkin para penggerak di bidang pariwisata di sini berpikir bahwa memang kita perlu menjadikan titik fokus itu usaha-usaha pengembangan. Jadi metodenya bagaimana caranya, misalnya mengkonsepkannya seperti apa, merencanakannya seperti apa. Terus bahkan kalau kita melihat realita di lapangan biasanya itu ada kebanyakan kelemahan-kelemahan dan permasalahan. Jadi disitulah mungkin bagaimana kita ini untuk gercep. Jadi gercep melihat itu peka melihat untuk mencarikan solusi seperti itu Kak. Iya. Terus kayak seperti apa nih ciri-cirinya wisata budaya ini? Oh ya, bicara mengenai pariwisata budaya itu sebenarnya kalau kita di Indonesia kan punya ciri khas masing-masing terkait masalah lokalitas itu. Jadi bagaimana di sini semua aspek-aspek yang di bidang misalnya tempat wisata, terus adanya aktivitas pariwisata itu berkaitan dengan ciri khas dari lokalitas daerah masing-masing. Jadi biasanya kita mengangkat bahwa itu bisa dijadikan sebagai pariwisata budaya yang mampu menarik para wisatawan itu bukan misalnya hanya dari aspek tempatnya bagus, tapi bagaimana di tempat itu bisa kita sebenarnya melihat potensi-potensi budaya. Jadi misalnya dari seni, terus misalnya dari kuliner. Jadi seperti itu yang bisa menjadi ciri khas dari suatu tempat, misalnya aspek dari pariwisata budaya itu. Iya. Jadi terus kalau kita ingin mengembangkan terus mengoptimalkan daya tarik wisatawan ya supaya berkunjung ke tempat kita ini. Iya. Yang paling penting pasti membenahi dulu dari segi fasilitas. Iya, baik. Terus bagaimana kita mensosialisasikan, mempublikasikan, karena jangan sampai apa yang kita misalnya fasilitasnya seperti ini tidak sama dengan apa yang kita publikasi. Terus bagaimana sebenarnya
para penggerak, kan biasanya kan sekarang ada duta wisata, duta remaja wisata. Karena kemarin itu seperti dari Sulawesi Selatan itu dutanya itu, duta remaja pariwisatanya itu masuk pada meraih nominasi pariwisata kuliner, nominasi. Jadi itu salah satu mungkin yang bisa ini. Terus pemerintah juga mungkin bisa menggerakkan bagaimana expo atau event-event expo itu. Jadi misalnya contohnya juga kan sekarang kan ada banyak pariwisata wisata buatan. Seperti mungkin yang di Malino itu Sierra kan jadi ada tempat itu, salah satunya itu memang mengangkat budaya ya, bukan hanya budaya lokal, khususnya mengangkat dari budaya dari luar misalnya, tapi dia mensinergikan dengan budaya lokalitas Sulawesi Selatan, termasuk misalnya dari segi pakaian adat. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal itu yang mungkin kita bisa istilahnya melirik lebih, atau bisa istilahnya di sini tidak lepas dari pelestarian budaya itu. Misalnya ya seperti itu, Kak. Jadi memang kita harus menarik perhatian para wisatawan itu dengan apa yang ditampilkan di media sosial di medsos, di digital itu harus sesuai dengan yang ada di lapangan, karena memang sekarang the power of digital. Karena di jurusan pariwisata itu program studinya ada memang mata kuliah pariwisata digital. Jadi bagaimana caranya orang itu ada juga sistem informasi pariwisata itu dikelola baik untuk istilahnya mempubliskan kepada masyarakat, misalnya tempat wisatanya seperti ini, mengolah informasinya seperti itu. Luar biasa sekali. Kak Indra sudah mengawali jumpa kita ini di Mozaik Budaya ya. Optimalisasi daya tarik wisata sebagai kunci pengembangan pariwisata daerah. Sebentar kita lanjut lagi, nikmati dulu satu kelong berikut ini. Ripangai berulipa kari janjingku si puliang memang tongki inake ripa maiku ku karanguang landri lantana pangainku rikalenu tiako landri mata janjingku rikananku karya tingku jatong pina kama unati nata kamana lepa-lepa mako kau boleh manake ajapa ribiring kasih
Inake ripa maiku Kau jiku karanuang Landri lantana Pangainku Rikalenu Ia ko landri matayan Rijanjingku rikanangku Karya tingku jatang pinakama Unati natakamana Lepa-lepa makukau Boleh manake Ajapa ribiring kasih Baik, sahabat budaya. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Mozaik Budaya. Nah, Kak Indra suaranya cocok itu bagus. Tadi agak kecil kurang maksimal Ya, jadi kita mengoptimalisasi daya tarik wisata sebagai kunci pengembangan pariwisata budaya. Nah, kalau di Sulawesi Selatan sendiri ini potensi-potensinya tempat wisata ini supaya dijadikan juga pariwisata budaya. Iya. Oke, kalau di Sulawesi Selatan kan ikon-ikon yang biasa diambil itu adalah Toraja. Kayak terus jadi tapi kalau misalnya di Indonesia kan misalnya Bali. Jadi kalau di Sulawesi Selatan itu Toraja sampai rumah tongkonan sampai semua simbol-simbol yang ini biasanya sama baju adat juga. Jadi biasanya dijadikan ikon-ikon sebagai pariwisata budaya di Sulawesi Selatan itu di Toraja. Jadi biasanya kan kita ke Toraja itu hanya kalau dibayangkan itu sama dengan Bali itu orang hanya mau melihat upacara kematian kayak ngaben kalau di Rambu Solo kan. Kalau di Toraja Rambu Solo, kalau di Bali kan ngaben. Jadi kalau dilihat kenapa sih orang hanya mau lihat upacara kematian seperti itu. Jadi memang ada daya tarik yang itu masih bisa dipertahankan sampai sekarang kan. Jadi itu kadang juga dari turis-turis asing hanya mau ke Toraja hanya mau lihat itu. Jadi upacara itu. Jadi ada momentum atau waktu-waktu tertentu mereka biasanya mau datang dengan adanya sosialisasi mungkin. Jadi seperti itu biasanya kebanyakan mereka datang hanya untuk mau melihat upacara tradisinya itu. Di upacara kebudayaan sama Manene juga. Manene misalnya Manene itu. Nah, selain di Toraja kan ini luas kini banyak ini kabupatennya Sulawesi Selatan. Ada enggak yang bisa jadi daya tarik pariwisata budaya itu? Sebenarnya semua punya potensi dan punya ciri khas. Kayak misalnya di Bulukumba itu pinisi gitu. Jadi kalau di Wajo kan kain sutranya seperti itu. Jadi jadi semua itu yang membuat. Tapi kalau kuliner semua punya masing-masing khas. Dan biasanya juga mengenai tari-tarian seperti itu. Jadi semua punya yang itu biasanya event-event tari kemarin yang diadakan di Makassar itu hampir semua daerah hadir dengan menampilkan ciri khas tari-tari tradisionalnya. Jadi seperti itu juga mungkin alhamdulillah pemerintah sudah bisa melirik khususnya mungkin instansi pariwisata dan budaya. Jadi itu biasanya membuat event-event yang memang merangkul para seniman-seniman dan
budayawan untuk hadir di suatu expo atau event itu. Jadi sekarang memang kayaknya di setiap kabupaten itu misalnya mengadakan kayak ini maulid ya. Iya, itu juga. Maulid biasanya maulid besarnya itu identik dengan Cikoang. Cikoang, iya kalau di Takalar. Dan kebetulan saya pernah meneliti juga, tapi bahasanya di sana. Jadi di Cikoang itu kan Mauduk Lompoa ya. Iya, Mauduk Lompoa. Jampi maulid yang diadakan secara besar raya besar. Jadi saya melihatnya memang totalitas di sana. Itu juga salah satu daya tarik. Memang pariwisata budaya itu menjadi ciri khas dibanding misalnya pariwisata misalnya wisata alam dan lain-lain. Itu pariwisata budaya memang mempunyai ciri khas tertentu ya, untuk mempunyai daya tarik khusus di setiap daerah. Pernah ke sana Kak? Pernah, tapi pernah berapa tahun yang lalu yang ada perahunya kan. Iya, besar menton tahu kalau dan acara dia sudah maulidnya. mempersiapkan biasa dari tahun 1 tahun, jadi dia memang menjemput secara buat kepanitiaan juga mau Lompoa. Jadi semua fokus misalnya masalah ekonominya di sana juga memang fokusnya diarahkan ke situ. Jadi dilihat juga gotong royongnya di sini masyarakat ya, budaya gotong royong ini masih ada. Dan ini bukan sekedar mensyukuri acara maulid itu, tapi bagaimana rakyat itu bersama-sama untuk mengelola misalnya hasil panennya dan berujung misalnya hasil alamnya, termasuk misalnya kayak ayam songkolo itu. Beras jadi beras ketan. Jadi Masya Allah. Itu termasuk juga pariwisata budaya. Termasuk juga daya tarik khusus di bidang pariwisata. Biasanya juga setahun sekali itu kabupaten adakan itu Mapadendang. Iya, kalau itu hampir di Bugis semua kabupaten kayaknya Jadi Sangyang Seri. Jadi mereka mempercayai bahwa adanya Dewi Padi, biasanya kalau panen itu, jadi mereka juga mensyukuri juga adanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemakmuran misalnya dari segi dari segi misalnya sumber daya konsumsi masyarakat misalnya dalam segi beras begitu ya, padi ya misalnya seperti itu. Dan itu upacaranya betul-betul ada biasanya ada tarian. Tarian yang menggunakan alu sambil mempunyai nada-nada tersendiri. Ya itu, dan dilihat lagi gotong royongnya lagi orang-orang di situ. Karena banyak kue-kue juga makanan besar-besaran gitu kalau buat tradisinya orang di daerah atau di kabupaten. Jadi ketika kita berkunjung orang luar datang ke tempat ke kabupaten itu menyaksikan tradisinya kebudayaan itu sudah termasuk pariwisata budaya. Iya betul. Karena memang biasanya mereka hanya mau melihat acara seremonial untuk datang ke daerah itu, dan itulah yang disebut dengan pariwisata budaya. Kalau pariwisata kan bagaimana caranya, kekuatannya adalah memang kata kuncinya itu menjadi daya tarik. Jadi daya tarik itu jadi biasanya kalau di Fakultas Ilmu Budaya memang dia biasa meneliti dari segi bahasanya. Bagaimana proses yang terjadi di seremonial itu yang menggunakan misalnya istilahnya ada lagu-lagu khusus yang masura. Jadi seperti itu. Jadi itu yang ada di rangkaian upacara itu yang mungkin tidak dapat misalnya di daerah tempat lain ya. Jadi setiap kabupaten itu ada ciri khas event tahunannya juga betul. Di Sinjai nanti saya lihat itu ada informasinya, ada acara Marimpak Salo itu. Ini kayaknya ini bulan Salo Oktober. itu kan kayak sungai. Itu jadi itu just termasuk ketika kita berkunjung ke sana ke Sinjai itu pariwisata budaya. Iya, betul sekali. Padahal itu kan sebenarnya kebiasaan orang kan, yang kebiasaan yang dilakukan dalam 1 bulan atau sehari-hari, dan itu bisa ternyata orang misalnya tidak
di daerahnya tidak melihat itu menjadi suatu yang wah gitu. Jadi itu bisa membuat bahwa ini bagus untuk didokumentasi misalnya, terus diekspos. Ya kayak kemarin saya kan di Baru, itu kan di Baru pada sekarang ini kan di Saloknya itu, di sungainya itu, di depan rumah itu budaya mencari kerang sungai itu. Baje istilahnya, baje. Jadi masyarakat itu kalau di kala sore hari itu mengambil itu bisa aja juga jadi mata pencarian. Biasanya mereka jual juga, tapi biasa juga kalau mereka mengatakan bahwa kalau di rumah hanya tidur-tidur misalnya, mereka menjadikan itu sebuah healing gitu. Jadi sambil mandi-mandi bersama keluarga, tetangga, jadi sambil juga mereka menangkap istilahnya kerang, menangkap kerang sungai. Dan saya bilang ini apakah ini dijual atau tidak? Biasanya tidak. Biasanya ada yang menjual, ada juga yang menjadikan menjadi mata pencarian. Ada juga memang mereka olah di rumahnya menjadi suatu makanan yang khas gitu. Jadi hal-hal itu tiram juga tiram ya, bukan tiram. Tapi ya memang dia bentuknya kayak tude. Iya. Gitu ya. Jadi itu di depan rumah loh, itu di depan sungai, ada sungai besar dan ternyata itu digali di dalam pasir di pinggir sungai. Ada juga yang di dalam. Jadi kayak saya misalnya orang Makassar yang mungkin saya jarang melihat, tidak pernah melihat seperti itu ya. Mungkin kalau di pasar saya lihat mungkin itu ada, tapi dalam proses itunya saya baru ini mendapatkan juga di itu menjadi daya tarik khusus sih sebenarnya. Jadi bagaimana kita mengoptimalisasikan daya tarik wisata sebagai kunci pengembangan pariwisata budaya. Jadi setiap kabupaten itu harus punya konsep ke depan betul. Bukan sekedar melakukan aktivitas begitu, tapi kita harus mengetahui apakah memang ini bermanfaat. Terutama juga kan sebenarnya Kak, itu yang perlu diperhatikan adalah kan banyak reklamasi sekarang juga. Terus itu berkaitan dengan masalah lingkungan. Kemarin saya ikut webinar itu dari BRIN terkait masalah geoheritage. Jadi beberapa peninggalan-peninggalan yang terkait masalah geopark, misalnya di Pangkep itu. Sebenarnya kalau masalah reklamasi itu enggak apa-apa sih, tapi mengingat juga harus masalah misalnya lingkungan itu. Jadi lingkungan, mungkin masyarakat juga mengatakan bahwa ada yang termasuk masalah pariwisata budaya itu yang mungkin jangan sampai kita meninggalkan terutama ya. Terus lingkungan itu misalnya masalah kebersihan dan lain-lain itu perlu diperhatikan juga dalam ini. Untuk menjadi daya tarik wisata jadi itu harus dioptimalkan ini Kak Indra. Dan kalau ada event itu Kak, biasanya kan semakin banyak event itu, semakin banyak aktivitas yang terjadi di lingkungan itu atau ini. Yang biasanya memang kan kalau kita biasa kan sekarang itu sampah itu Kak. Jadi semakin banyak misalnya kayak di khususnya misalnya di lingkungan-lingkungan yang jangan sampai ada peninggalan-peninggalan budaya yang memang kita tidak mengetahui seperti apa penggunaannya. Terus kita istilahnya kalau bahasa di Bugis itu jangan sampai macapa gitu. Macapa. Jadi maksudnya harus juga mengenal aturan kalau masuk misalnya di daerah-daerah yang berpotensi, misalnya kita melihat ada aktivitas pariwisata budaya itu harus juga tahu jadi jangan sampai juga kita di sana merusak misalnya hal yang perlu dilestarikan bisa menjadi berdampak negatif. Dan nanti yang kita karena biasanya kan ini kita melihatnya ini kan jejak digital ini penting. Jadi jejak digital karena sekarang kan orang melihat sesuatu mau sedek lagi jepret foto-foto. Jadi biasanya kan kalau dilihat ternyata begini nih tempat wisatanya. Jadi hal itu juga mungkin menjadi perhatian lebih. Jadi terus kalau misalnya di suatu daerah ini ingin mengembangkan pariwisata budayanya, kira-kira seperti apa itu digitalnya yang mesti harus dieksplor atau ada tahapan karena biasa tong itu kan Kak Indra panas-panas ayam kita bilang orang. Betul. Jadi kan sebenarnya yang sekarang itu tren kan wisata buatan. Wisata buatan itu seperti yang ada di Malino kan, yang itu
dia membangun sebuah lahan, terus itu ada beberapa background yang bisa mewakili negara-negara tertentu. Oh, itu wisata buatan. Iya, itu. Oke. Termasuk misalnya di Maros Maros ya di apa? Kalau kan ada juga seperti misalnya di Malino Highland. Jadi itu kan agro. Jadi di situ yang seperti itu misalnya. Jadi sebenarnya kita di berbagai spot-spot itu biasanya ada gambar-gambar misalnya makanan. Terus sudah itu ada gambar-gambar misalnya baju adat. Terus itu kayak misalnya di bandara misalnya ada berbagai literasi yang bisa menggambarkan bahwa ini ciri khas wisata budayanya. Jadi misalnya gambar huruf lontara seperti itu. Jadi misalnya gambar makanan coto misalnya. Jadi itu itu juga yang mempengaruhi biasa bagaimana kita mengaplikasikan dalam bentuk sistem informasi pariwisata melewati media digital itu ya. Jadi misalnya kalau kita foto misalnya satu tempat, terus bahwa kita tahu bahwa ciri khas dari Sulawesi Selatan ini, langsung kita tahu bahwa ini tempat yang dikunjungi ini orang adalah ini. Jadi misalnya di Sulawesi Selatan misalnya ada gambar tongkonan misalnya seperti itu. Jadi ada gambar baju ada ciri khasnya bodo ya. Jadi seperti itu. Atau coto kan paling terkenal kan. Coto. Jadi ya. Jadi itu biasanya orang dari Jawa misalnya, oh ini orang sih orang Makassar dari Makassar. Terutama juga mengeksplor tempat-tempat wisata itu Kak. Jadi harus mengingat masalah aksesibilitas itu. Jadi gambar-gambar yang ditawarkan atau diperkuatnya juga di caption. Jadi kalau misalnya jangan sekedar mengirim gambar tidak jelas. Karena kan biasa kalau melihat gambar persepsi orang kan biasa terkadang berbeda-beda. Jadi harus diperjelas ini. Iya, jadi biasa kan ngambil gambar, cantik sekali ternyata kiri kanan deh, ke belakang muka deh tidak sesuai. Iya betul. Jadi itu juga yang biasa mempengaruhi bagaimana respon warga ya melihat seperti itu. Jadi mesti dicek baik-baik ini apakah sesuai gini. Memang sekarang itu Kak Indra apalagi selebgram ini. Iya itu biasanya membuat konten kan. Tapi namanya mungkin bahasa promosi tapi jangan tosengki juga maksudnya. Iya terlalu jangan sampai membohongi publik ya. Sebentar pergi ke sana coba anggap mana rasanya. Oke, Kak Indra sebentar kita lanjut lagi di sesi ketiga ya. Kita nikmati dulu lagu berikut ini.
Dik, gimana kerjaanmu sekarang? Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya. Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya. Oh iya. Kamu habis ngapain sih? Oh itu. Oke, Sobat Budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di acara Mozaik Budaya. Nah, Kak Indra, jadi kita sudah berbicara panjang, lama ya, tentang bagaimana investasi, bagaimana tentang optimalisasi ya, optimalisasi dari pariwisata budaya ini maupun di Indonesia dan juga di Sulawesi Selatan. Nah, apa yang menjadi tantangan terbesar ini untuk pariwisata budaya di kabupaten ini, setiap kabupaten di Sulawesi Selatan? Iya, jadi mungkin ya betul sekali, kalau bicara tantangan pasti lagi-lagi kembali ke masalah kemajuan teknologi, Kak. Jadi bagaimana sebenarnya di zaman sekarang itu begitu cepat informasi yang mengalir, jadi dengan adanya misalnya kita seharusnya sebenarnya di sini sebagai misalnya kayak seperti praktisi pariwisata misalnya dan budaya itu seharusnya memang bersinergi dan lebih mengeratkan kekuatan ini, karena kita melihat ini alur budaya-budaya yang dari luar misalnya masuk ke Indonesia misalnya, khususnya karena wisatawan asing juga sebenarnya mempunyai misalnya budaya-budaya dari luar, dan seperti misalnya contohnya misalnya kalau dari segi bahasa Inggris, bahasa kalau kita misalnya bahasa Bugis dan lain bahasa Indonesia, sebenarnya enggak apa-apa belajar bahasa Inggris sih sebenarnya, tapi bagaimana juga kita melestarikan yang namanya bahasa daerah seperti itu. Jadi karena biasanya kan banyak informasi misalnya di tagline kan. Kalau misalnya ada bahasa Inggrisnya, kasihkan juga beda yang dibawa kayak huruf lontaranya misalnya. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia, terus kalau di bandara-bandara di luar juga kan biasanya saya melihat seperti itu. Kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya kan di Jawa misalnya dia pakai ada biasa huruf-huruf Sanskerta ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita di sini kalau di bandara itu yang saya masih lihat kurang Kak. Jadi di bandara masih kurang ya. Iya, jadi terus saya melihatnya juga di hotel-hotel sekarang itu sebenarnya dia juga mulai juga putar-putar lagu-lagu daerah gitu. Jadi jadi kalau kan saya enggak meragukan kalau perempat sih. Jadi maksudnya biasanya mungkin juga itu yang masalah budaya muatan lokal itu yang mungkin jadi sebenarnya generasi tantangan kita itu khususnya misalnya di budaya itu bagaimana caranya betul-betul mempertahankan dan melestarikan itu dengan di era generasi yang Gen Z ini ya. Jadi karena semuanya proses pembelajaran misalnya di sekolah itu sudah biasa, anak-anak juga sudah mulai banyak menguasai teknologi. Jadi ini juga yang perlu diterapkan, bagaimana budaya lokal itu bisa digitalisasi misalnya. Jadi sama-sama kita mungkin generasi yang muda juga ini bisa kalau misalnya ke daerah-daerah tertentu itu harus juga bisa mengetahui misalnya ke daerah ini minimal dia tahu misalnya bahasa daerah di daerahnya misalnya, karena jangan sampai kan hanya biasanya kalau kembali misalnya orang Bone ke Makassar kan hal itu juga yang biasa ada namanya kaget-kaget budaya gitu ya, yang misalnya biasanya kalau bahasa Inggrisnya itu culture. Jadi biasanya jadi itu yang biasa membuat kita kalau ke daerah ini kita merasa bahwa tidak ada misalnya daerah budaya begini yang ada di daerah kita. Jadi termasuk juga masalah sopan santun yang masalah filosofi budaya yang ada di Makassar itu masih kurang mungkin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pariwisata budaya di sini bagaimana sebenarnya di sini berfungsi di sini sebagai media. Kalau misalnya kan
gampangnya kita melakukan publikasi itu Kak kalau kita merasa nikmat atau merasakan nyaman gitu ya. Jadi biasanya dengan adanya pariwisata budaya ini dia dikonsep sebagai sarana hiburan. Jadi itu yang bisa membuat mungkin generasi yang sekarang itu yang hobinya misalnya melihat, menjepret terus men-share. Jadi maksudnya berbagi di sosial media itu mungkin yang biasanya kita mencarikan jalan untuk bagaimana ini dibuat semenarik mungkin ya, dengan melihat zaman juga yang semakin canggih gitu. Iya. Zaman yang semakin canggih, jadi kita harus tetap update. Iya. Nah, kunci utamanya nih dalam pengembangan pariwisata budaya. Yang pastinya di sini kita berkolaborasi ya Kak. Jadi karena jangan sampai hanya ada satu pihak saja yang misalnya memikirkan hal itu, tapi tidak didukung misalnya dari pihak-pihak tertentu juga. Jadi pentingnya memang kolaborasi dan adanya memang secara atraktif ya, maksudnya aktif. Jadi karena misalnya kita kan kalau di pariwisata itu harus kuat masalah perencanaan, ya perencanaan dan bagaimana perencanaan itu dikonsep. Yang maksudnya tadi dioptimalisasi, selalu memang kita targetnya untuk go internasional sebenarnya. Bagaimana pariwisata budaya ini diangkat ke ranah internasional. Jadi hal itu yang mungkin ini menjadi sasaran pariwisata, misalnya khususnya di bidang pariwisata, menggait masalah budaya itu. Jadi terus perlunya memang terkait masalah pendanaan misalnya ya, misalnya pendanaan sensitif ya. Kalau misalnya konsep kita besar, terus tidak dibantu dengan yang alokasi dana itu, jadi biasanya juga itu yang membuat perencanaan itu misalnya setengah-setengah terjadi. Jadi masalah optimalisasi itu juga yang tidak ini. Jadi betulnya memang selalu ada peningkatan dan pengembangan. Jadi di sini semua aspek misalnya kan kita tahu misalnya fungsinya juga radio ya, Pro 4 ini. Terus terang ini juga di daerah juga ada yang mendengar, mungkin pengamat budaya juga. Jadi contohnya misalnya seperti itu, ini juga bisa menjadi sarana misalnya. Jadi bagaimana kita di sini sharing, berbagi tentang apa sebenarnya yang terjadi hari ini. Jadi seperti itu. Jadi kolaborasi Kak. Jadi itu yang sangat penting juga. Kolaborasi. Pemerintah, masyarakat setempat dan juga pelaku wisata para pariwisata juga. Jadi wisatawan. Jadi bukan cuman kita berkunjung wisata budaya, tapi kita juga harus menjaga itu penting. Menjaga lingkungan yang ada di situ. Nah, terakhir ini Kak Indra Doso ya. Nama Instagram ini. Lebih gampang yang kurasa kusebut Indra Mayantinur. Jangan lupa follow ya. Iya. Indra Doso ini kalau di Instagramnya. Tapi saya panggil Kak Indra Doso aja. Iya, jadi bagaimana ini kita ke depan ini, apalagi ini tidak terasa kita sudah berada di akhir tahun. Biasanya orang di akhir tahun itu banyak perencanaan untuk wisata ya, setelah tutup buku. Setelah beraktivitas dari Januari sampai ke Oktober. Pokoknya ada yang ancang-ancang bulan November, Desember saya mau ke wisata ke sini. Iya, betul. Iya, jadi memang sih kalau pertengahan ini kan sudah masuk di akhir ya. Jadi biasanya itu orang sudah mau kemana di pikniknya, mau kemana liburannya. Kalau saya sih sarankan di dalam negeri maksimalkan ya. Maksimalkan dalam negeri. Di dalam Sulawesi Selatan lah. Kalau misalnya mau keluar ya, kalau enggak apa-apa sih. Tapi maksud saya kalau dibilang kita misalnya lebih utamakan dulu kalau bisa kita kelilingi dulu semua Indonesia ya untuk melakukan istilahnya jalan-jalan itu ya, jalan-jalan itu. Kalau misalnya mau tahun baruan ya kalau bisa di Bira mungkin di seperti itu misalnya di Malino mungkin ya. Jadi lebih ke daerah masing-masing makin dulu selesaikan dulu. Selesaikan dulu di sini tempat yang kita mau kunjungi. Betul ya. Saya saja belum habis
kukunjungi di sini. Di Sulawesi Selatan itu saya kalau saya sih Selayar belum. Oh, Jadi Selayar. Saya juga belum ke Selayar. Tapi yang lainnya hampir semua sudah. Oh, oke. Sudah ke Toraja ya? Sudah ya. Wajib. Jangan sampai kita dikalah sama orang asing. Sudah, kalau ke Toraja sudah ya. Benar. Soalnya kalau saya pulang kampung suami kan Endrekang dekat dari Toraja. Betul Endrekang ya. Iya. Apalagi nama khasnya itu yang apalagi namanya kayak Dangke ya. Bukan Dange tahu. Dange kan juga ada namanya, memang sih ada Saya Dange. lupa, aku lupa. Ada memang. Ada. Iya. Itu Jadi biasanya ciri kan khasnya kalau kita pergi Endrekang. ke tempat wisata kan biasa oleh-oleh itu sangat penting ya. Ataukah souvenir. Jadi itu juga yang menjadi ciri khas pariwisata budaya. Oke deh, baik, terima kasih Kak Indra Doso kehadirannya di Pro 4 RRI Makassar. Jangan bosan-bosan datang. Iya, jangan juga bosan-bosan lihat Kak Di. Oke, terima kasih kebersamanya di Mozaik Budaya. Kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat berakhir pekan. Iya, terima kasih banyak. Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang Punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai Mahakarya Dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Halo, nih. Apa ini? Untuk kamu. Hah? Uang? Katanya sepatumu jebol. Iya, tapi belum ada uang untuk beli. Ya udah, pakai uang itu aja. Hah? Yang bener. Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan? Iya, tapi nggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok. Beneran nih. Makasih teman. Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.